luar biasa. Jadi dalam situasi ini Indonesia lagi selamat, menjadi bersatu. Kita dapat demokrasi. Demokrasi sejak itu berjalan tidak secara ideal. Ada macam-macam kekurangan, dilihat pada macam-macam presiden, tapi sebetulnya pemilihan-pemilihan berjalan baik. Lalu ya kita mengalami sesuatu yang bagi saya agak mengherankan. Sudah setahun yang lalu, mungkin pertengahan tahun yang lalu, kok pemilihan itu menimbulkan keraguan-raguan. Saya tentu tidak keberatan kalau seorang presiden di dalam hatinya mendukung seseorang. Kalau di Amerika Serikat, presiden dari Partai Demokrat berhenti, ada pemilihan baru, tentu dia akan omong di kongres-kongres Demokrat mendukung orang Demokrat, bukan yang Republik. Itu tidak apa-apa. Yang membuat perbedaan itu adalah apakah penguasa memakai alat-alat negara, ASN, polisi, jangan-jangan militer, untuk memenangkan pihak yang dia dukung. Lagi pula Indonesia itu ya negara dari Sabang sampai ke Merauke. Besar sekali, begitu banyak perbedaan, bersatu sekarang. Itu juga suatu jasa para presiden termasuk Jokowi, bahwa Indonesia itu negara yang aman. Kita bisa dari Sabang sampai Merauke dengan selamat, tanpa kesulitan pergi. Mungkin tidak sampai ke Nduga, itu tidak, tetapi ya itu kriminalitas di kota-kota kita tidak lebih besar daripada di Frankfurt atau di Paris. Jadi negara juga berjalan, ada kekurangan tapi pada dasarnya berjalan. Jadi ini suatu prestasi yang luar biasa. Nah, di situ presiden harus bisa dirasakan sebagai presiden seluruh bangsa, presiden kita semua. Beliau tidak boleh berfungsi, dan saya sebetulnya mengharapkan dari kesadaran kebanggaan sebagai presiden, dia sedikit melupakan keluarganya. Sering sekali politisi yang besar memang sedikit melalaikan keluarga. Saya tidak mau mendukung melalaikan keluarga, tapi kalau di situ masih anakku akan menjadi apa, bagaimana, bahwasannya gimana? Kita heran sekali kok yang mesti menjadi kebanggaan membawa Indonesia sejahtera, aman ke masa depan, mulai lalu yaitu yang kita tahu, cawe-cawe, mulai bahkan manipulasi, mendadak anaknya bisa menjadi calon presiden hanya dengan 2 kali pelanggaran etika yang keras yang diungkapkan oleh pihak yang berwenang. Tidak ada reaksi juga. Itu bagi saya sedikit mengherankan ke perspektifnya bagaimana. Apakah bangsa kita terdiri dari pihak-pihak yang rebutan mana yang lebih kuat, bukankah kita bersatu? Jadi ini yang membuat saya sekarang juga merasa ragu-ragu bagaimana masa depan sesudah pemilihan ini. Apakah pemilihan ini jujur dan sebagainya. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita lihat berita yang sedang heboh ini, teman-teman, di mana Ibu Megawati Soekarno Putri minggu depan akan bertemu dengan capres nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto. Dan banyak pakar politik yang mengira dan juga memprediksi bahwa ketika nantinya Ibu Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto dan yang dijembatani oleh anaknya sendiri yaitu Puan Maharani, maka mereka atau PDI Perjuangan
partai yang mengusung Ganjar Mahfud di Pilpres tahun 2024 ini akan nantinya bergabung di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka, sehingga nantinya mereka tidak menjadi oposisi, tentu mereka akan bergabung di dalam pemerintahan. Nah, di sini kita tahu bahwa bagaimana dengan hak angket yang digulirkan oleh kubu 03 yang diusulkan oleh capres nomor urut 3 ini, yaitu Ganjar Pranowo. Tentu kalau sudah ada pertemuan dan komunikasi yang baik antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan Prabowo Subianto, maka tentu hak angket itu tidak akan berjalan lagi. Kenapa? Karena ya sebagian besar di parlemen adalah kader dari PDI Perjuangan, ya, dari kader-kader PDI Perjuangan yang ada di parlemen. Tentu ketika Ibu Megawati ya membangun komunikasi yang baik kepada Prabowo Subianto, maka Ibu Megawati tidak lagi membiarkan hak angket itu digulirkan. Nah, teman-teman, kita lihat tentang pertemuan dari Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto ini sedang hangat dibicarakan karena ya Ganjar Pranowo sendiri mengatakan bahwa tidak akan menjadi menteri dari Prabowo Subianto, ya, dia tetap menjadi oposisi. Nah, sedangkan ya partai yang mengusung dia, sedangkan partai yang mengusung Ganjar Pranowo ini ya membangun satu komunikasi yang baik terhadap Prabowo Subianto. Nah, hasto sebut Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati akan bertemu Ganjar dan Mahfud minggu depan. Nah, ini dia akan bertemu dengan Ganjar Mahfud. Nah, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan ya Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan juga akan bertemu dengan pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengatakan rencananya mereka akan bertemu pada minggu depan. Nah, teman-teman, ya diberitakan bahwa sebelum Ibu Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto, maka dia akan bertemu dulu dengan nomor urut 3 ini, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tentu ada satu pembicaraan yang mereka bicarakan mengenai politik di tahun 2024 ini. Nah, ya minggu depan, karena ini kan besok kan hari libur, biasa Sabtu Minggu Ibu Megawati juga ada acara pribadi olahraga dan sebagainya, kata Hasto di depan kediaman Megawati Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta pada Jumat 12 April 2024 malam. Nah, kemudian ya Hasto menuturkan pertemuan juga akan dihadiri beberapa pakar dengan berbagai latar belakang, ya, dan juga beberapa pakar yang menggeluti perekonomian, misalnya kemudian masalah sosial, ujarnya. Nah, menurutnya Megawati secara rutin melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh dan pakar sejarah. Ibu akan mengadakan pertemuan dan juga merupakan bagian dari updating politik dalam makna kehidupan berbangsa dan bernegara, ungkap Hasto. Nah, kemudian sebagaimana diketahui bahwa Ganjar dan Mahfud memang tak terlihat dalam acara open house terbatas di kediaman Megawati pada Rabu 10 April 2024. Sementara sejumlah politikus PDIP tampak merapat ke kediaman Presiden kelima itu. Open house terbatas itu dalam rangka perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Nah, ternyata ya Ibu Megawati Soekarno Putri ya open house dan di dalam suasana Lebaran ini, dan di situ dikatakan tadi bahwa pasangan nomor urut 3 ini, yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, tidak terlihat ya ke kediaman Ibu Megawati tersebut, dan tentu ya mereka punya alasan-alasan tersendiri atau mereka juga sedang sibuk ya menerima tamu-tamu yang lain. Nah, teman-teman, tentu ada satu yang publik bertanya-tanya ketika nantinya
Ibu Megawati akan bertemu dengan Prabowo Subianto dan yang dijembatani oleh Puan Maharani. Ya, tentu seperti yang kita bilang tadi dari awal bahwa ya untuk membangun suatu komunikasi yang baik, apakah nantinya PDI Perjuangan ya tetap menjadi oposisi atau malah mereka merapat sebagai kabinet ya di dalam mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Dan kita tahu juga bahwa ini sedang menunggu putusan Mahkamah Konstitusi di mana telah dilakukan sidang sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Telah dihadirkan beberapa saksi ahli dan juga saksi dari kubu 01 dan 03 dan juga para menteri Presiden Joko Widodo untuk dimintai keterangan, dan kita berharap semoga Mahkamah Konstitusi bisa mengambil satu kesimpulan, bisa mengambil satu keputusan yang benar di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Karena menurut dari informasi atau pengumuman yang disampaikan oleh KPU atau Komisi Pemilihan Umum bahwa pemenang Pilpres tahun 2024 ini adalah Prabowo Gibran, yang mereka memenangkan dalam satu putaran, dan itulah yang digugat oleh kubu 01 dan 03 ini. Mereka tidak menerima karena mereka mengetahui dugaan-dugaan kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini. Nah, sehingga itulah yang mereka bawa di Mahkamah Konstitusi, dan ini kita hanya menunggu ya keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, tentu keputusan yang mereka buat adalah keputusan yang benar. Terima kasih, berikan komentar Anda teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.